Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga, melindungi, memberikan hidayah taufik dan juga magfirahnya kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat muslim, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan kepada 4 sahabat. Di antara sahabat-sahabat yang diberikan pesan oleh Rasulullah itu, yaitu yang pertama Abu Dzar, yang kedua Jundub bin Junadah, yang ketiga Abdurrahman, yang keempat Mu'ad bin Jabal. Kepada 4 sahabat tersebut Rasulullah SAW berpesan. Pesan yang pertama yang disampaikan Rasulullah kepada 4 sahabat tersebut yaitu ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kalian berada. Ketika kita bekerja, ketika kita di rumah tangga, ketika kita dalam masalah, ketika kita diberi nikmat, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu dan kesempatan. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Di antara ayat tersebut di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua melaksanakan ibadah saum supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kemudian di dalam ayat yang lain, masih di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tajawwadu fa inna khairizadi taqwa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua bahwa kita harus punya perbekalan ketika kita berada di dunia. Perbekalan seperti apa? Tentu perbekalan kebutuhan-kebutuhan kita ketika di dunia. Di antaranya dari mulai makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, sawah, ladang, dan hal-hal yang lainnya. Dan kata Allah dalam ayat ini bahwa perbekalan yang paling utama dan yang pertama yang harus kita persiapkan yaitu perbekalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain, Al-Hujurat ayat ke-13. Inna akramakum indallahi atqakum. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua bahwa kemuliaan seseorang dan derajat seseorang itu bukan dilihat daripada jabatan yang tinggi, bukan dilihat daripada hartanya yang banyak, bukan dilihat daripada istri yang cantik, anak yang banyak, tapi Allah melihat kemuliaan seseorang, derajat seseorang itu karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang lain, di dalam Quran surat Ali Imran ayat 102,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua supaya kita menjaga, memelihara takwa yang sudah ada di dalam diri kita, bahkan sampai maut menjemput kita. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat-ayat tersebut kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa kita harus senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap waktu dan kesempatan. Kemudian apa manfaatnya? Apa untungnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah, sahabat muslim, kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat ini ditentukan dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menjelaskan di dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 dan juga ayat katilu. Kata Allah di dalam ayat tersebut, keutamaan yang pertama yang akan kita raih, yang akan kita dapatkan ketika kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagi dirinya akan diberikan solusi jalan keluar dari setiap permasalahannya. Dan kita ketahui bersama bahwa yang namanya manusia khata wa nisyan, tidak terlepas dari salah dan dosa, tidak terlepas dari suatu masalah. Karena ini merupakan tanda keimanan bagi kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin." Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua bahwa bagi orang yang beriman pasti akan diuji dengan sesuatu. Dari mulai rasa takut, kelaparan, kehilangan jiwa. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita semua, ketika kita bertakwa, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Kemudian ayat seterusnya Allah mengatakan bahwa keutamaan yang kedua dari kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Sebagian orang menganggap bahwa rezeki itu apa yang kita raih, apa yang kita usahakan. Sebetulnya tidak. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Allah Maha Kaya. Dan Allah yang menentukan siapa yang diberi rezeki, siapa yang mendapatkan rezeki. Tentunya Allah menjanjikan kepada orang yang bertakwa, Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kemudian dalam ayat yang seterusnya, ini keutamaan yang ketiga yang akan kita raih ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Ketika kita diuji, serahkan kepada Allah. Ketika dalam rumah tangga, serahkan kepada Allah. Ketika berdagang ataupun berusaha yang lainnya, kita serahkan kepada Allah. Maka kata Allah, fahuwa hasbuhu. Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Sahabat muslim, kemudian di dalam ayat yang lain, keutamaan daripada kita melaksanakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjanjikan surga kepada kita semua. Di dalam Quran surat
Ali Imran ayat 133. Wa syari'u ila magfiratim mir rabbikum. Dan carilah oleh kalian magfirah Allah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa jannatun arduhas samawati wal ard, dan masuklah kalian kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Wa iddat lil muttaqin, itu diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Sahabat muslim, tentu saat sekarang ini kita sudah tahu kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita harus bertakwa kepadanya dalam setiap waktu dan kesempatan. Karena dengan itu Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia dan akhirat. Dan karena itu pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan kepada kita dunia dan akhirat. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang kedua yang disampaikan Rasulullah SAW kepada 4 sahabat tadi, yaitu ittabi sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan buruk kalian, perbuatan jahat kalian dengan perbuatan yang baik. Tamhuha, sebab perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan yang buruk. Sahabat muslim, Rasulullah SAW mengerti betul karakter hambanya, yang mana manusia itu tidak terlepas dari salah dan juga dosa. Mustahil seseorang tidak pernah melakukan suatu dosa. Pasti pernah melakukan suatu dosa. Baik itu dengan ucapannya, baik itu dengan sikap dan perbuatannya. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu solusi supaya kita menjaga kualitas takwa kita, maka iringilah perbuatan-perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang ketiga yang disampaikan Rasulullah SAW kepada 4 sahabat yang tadi, yaitu wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan ketika kalian bergaul dengan saudara kalian, maka pakailah akhlak yang baik. Ketika kalian bergaul dengan istri kalian, ketika kalian bergaul dengan anak kalian, orang tua kalian, maka itu pun harus memakai akhlak yang baik. Begitupun saya sebagai ulama dalam menyampaikan risalah-risalah Allah, ayat-ayat Allah, tentu ini pun harus dengan cara hikmah. Karena Allah pun memerintahkan seperti itu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Ajaklah saudara kalian dengan cara yang baik. Wa mau'idotil hasanah. Dan cegahlah saudara kalian supaya tidak berbuat maksiat, tidak berbuat dosa dengan cara yang baik. Wajadilhum billatihi ahsan. Dan kalau seandainya ada di antara kalian sedang berselisih, maka pergunakanlah cara yang baik, yaitu dengan bermusyawarah. Rasulullah SAW biasa memberikan contoh kepada sahabat-sahabatnya yang lain. Di antaranya pernah ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat. Di sana ada Umar bin Khattab.
Kemudian orang itu datang menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin masuk Islam. Ya silahkan, bagus, baik, gitu. Cuman saya meminta kebiasaan saya tidak dilarang. Apa kebiasaan Anda? Saya biasa berzina, saya biasa minum minuman khamr, saya biasa berjudi. Ketika mendengar perkataan orang tersebut, Umar bin Khattab berdiri, ingin memukul orang itu. Tapi kata Rasulullah, diam, ini bagian saya, kata Rasul. Baik, tapi saya pun minta satu syarat. Apa katanya? Kata Rasulullah, jangan kamu berbohong. Cuman itu ya Rasulullah? Benar. Subhanallah, ketika orang itu pergi meninggalkan Rasulullah SAW, dia bergumam di dalam hatinya, ternyata Islam itu mudah. Subhanallah, sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah beberapa hari kemudian dia datang lagi. Ya Rasulullah, saya tidak bisa berbohong, dan alhamdulillah sekarang saya bisa meninggalkan perzinahan, judi, dan juga mabuk-mabukan. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah senantiasa menggunakan akhlak yang baik kepada sahabatnya, kemudian kepada orang yang ingin mengenal Islam. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kiranya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini dari pesan-pesan Rasulullah SAW kepada 4 sahabat yang tadi. Tentunya pesan Rasulullah bukan hanya kepada 4 sahabat yang tadi, tapi kepada kita semua, supaya kita bisa menjalankan takwa dari setiap lini kehidupan. Dan kita diperintahkan untuk menjaga kualitas takwa kita dengan cara ketika kita berbuat jahat, ketika kita berbuat maksiat, maka iringilah perbuatan jahat, perbuatan maksiat itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan tentunya kita itu sebagai makhluk sosial yang mana tidak terlepas dari berkumpul dengan saudara kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, saudara kita, dan kaum muslimin semuanya. Untuk itu, pakailah akhlak yang baik, supaya takwa kita terjaga, terpelihara. Dan janji Allah, ketika kita menjaga takwa kita, ketika kita mengaplikasikan takwa kita dalam setiap waktu dan kesempatan, maka Allah akan memberikan keutamaan-keutamaan yang tadi. Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Allah akan memberikan kecukupan kepada kita semua, dan Allah akan memberikan tiket surga kepada kita semua. Sahabat muslim, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk menjalankan amalan-amalan yang tadi. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.